Halo Semeton Pajak, apa kabar? Berjumpa kembali di podcast Keca Keseruan Cerita Pajak Kanwil DJP Bali. Ya, saya pesan kepada masyarakat Bali terutama jangan putus asa, tetap semangat, tetap optimis karena di masa pandemi ini semua mengalami kesusahan, keterpurukan, tetapi kita harus bangkit kembali. Saya yakin pandemi COVID-19 ini tidak lama lagi akan normal kembali, akan pulih kembali dan ekonomi akan kembali pulih. Tapi jangan terdiam, harus semangat dan optimis. Kerja. Wah, pas banget sama slogannya Bapak Presiden ya Pak ya, kerja dan kerja. Halo guys, sekarang saya lagi persiapan mau berangkat ke kantor pajak, diundang oleh Pak Kanwil. Kita akan ngisi acara podcast jam 1. Kita jam 1 harus sudah di sana, tapi kalau bisa sebelum jam 1 kita udah di sana. Pokoknya acara hari ini podcast sama Bapak Kanwil. Gitu acaranya. Ikuti terus acaranya di Krishna Oleh-oleh bersama Bapak Kanwil Pajak Bali. Guys, sekarang kita udah sampai di kantor pajak. Mudah-mudahan kita nggak terlambat, tapi sih nggak terlambat. Jadi nggak mungkin terlambat karena Ji orangnya tepat waktu. Apalagi nih udah diundang sama Pak Kanwil. Ya kita harus datang dan hadir. Ikuti terus dan tonton nanti di channel Krishna Oleh-oleh podcast Haji Krishna bersama Kanwil Pajak Provinsi Bali. Oh, cek suhu. Hanya berdiri aja ya? Iya, sudah. Oh, 36. Ini? Dilepas biasanya ini langsung. Ini apa? Oh, hand sanitizer. Wah, luar biasa SOP-nya di kantor pajaknya. Cek suhu. Krishna harus pakai gini dong. Masa apa minta sama kantor pajak? Bapak KKW lagi sholat. Kita tunggu bentar. Selamat siang. Swastiastu. Lama nggak jumpa. Gimana Ji? Udah siap? Udah siap kan jam 1. Oke. Sama Pak Kanwil. Ada hostnya itu, hostnya sedih. Halo Semeton Pajak, apa kabar? Berjumpa kembali di podcast Keca Keseruan Cerita Pajak Kanwil DJP Bali. Coba kita perkenalkan dulu ya satu persatu guys. Siapakah bintang tamu kita, narasumber podcast kita hari ini? Yang pertama adalah mohon izin Bapak Gusti Ngurah Anom. Iya, Ada yang sudah kita ketahui sebagai pemilik dari Krishna Holding Company, nggih. Iya, betul. Mohon izin Niki, boleh saya panggil Aji ya, Ji ya? Boleh. Nah, ke pertanian, akhirnya saya turun sama tim Krishna 12 orang, kita ke pertanian. Kita sampai beli alat traktor dan semuanya, dan kita turun langsung kerja Pak, langsung pakai traktor, pakai alat. Sempat dibully juga sama teman-teman, masa owner Krishna mau ke pertanian, mungkin lah ini. Akhirnya saya tunjukkan kepada masyarakat Bali, kita bulan 5 akhir kita mulai bertani,
Dan bulan 8 Pak, karena kita menanam kacang Pak, kurang lebih kemarin 7 hektar ya. Kacang, Ya, kacang tanah. Ini. Kacang tanah kita tanam 7 hektar bulan 5, karena kacang tanah itu kan proses panennya 3 bulan. Iya. 3 bulan. Setelah 3 bulan kemudian harapannya saya kan begini, harapan saya tuh begitu panen saya akan produksi sendiri. Nah, karena kita punya pasar sendiri. Iya. Awalnya begitu Pak. Akhirnya kita tanam bulan 5, bulan 8 kita panen, dan di situ akhirnya saya dapat banyak masukan, banyak dapat support dari teman-teman dan termasuk para pejabat. Termasuk Pak Bupati juga hadir waktu beberapa kali panen kacang, dan Pak Panglima juga sempat hadir, dan terakhir Ibu Gubernur sempat hadir ikut panen kacang. Ya, saya pesan kepada masyarakat Bali terutama, jangan putus asa, tetap semangat, tetap optimis, karena di masa pandemi ini semua semua mengalami kesusahan, keterpurukan, tetapi kita harus bangkit kembali. Saya yakin pandemi COVID-19 ini tidak lama lagi akan normal kembali, akan pulih kembali, dan ekonomi akan kembali pulih. Tapi jangan terdiam, harus semangat dan optimis. Kerja. Wah, pas banget sama slogannya Bapak Presiden ya Pak ya, kerja dan kerja. Makanya di masa pandemi ini, sebentar lagi saya yakin pandemi ini akan kembali normal. Saya imbau kepada teman-teman pengusaha yang ada di Bali, ayo segera bangkit, jangan putus asa. Sebentar lagi saya yakin pandemi COVID-19 ini akan kembali normal. Begitu normal, kita saatnya membantu pemerintah bayar pajak. Wah, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih juga kepada Pak Goro di tengah kesibukan akhir tahun yang saya tahu sangat padat sudah hadir di podcast Keca. Semoga saja harapan saya dan harapan semua anak bangsa, pandemi ini memang segera berlalu dan Indonesia, Bali khususnya, bisa bangkit kembali lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita kenal cukup lama dengan beliau, meskipun secara frekuensi kita jarang sekali bertemu, tetapi dari cara penyampaian beliau mengenai perjalanan hidupnya, perjuangan beliau, saya seperti kenal dekat sama beliau ini. Orang yang sangat gigih, pantang menyerah, kemudian juga positive thinking itu yang saya selalu terinspirasi dengan cerita beliau. Itu saya kira ini juga bukan yang pertama saya, tapi selalu seperti kalau beliau cerita selalu menggugah semangat saya. Itu yang ingin. Dari sisi perpajakan tadi juga sudah saya sampaikan, beliau termasuk orang yang sangat taat pajak, jarang terserang yang seperti itu, dan sangat mendukung mengenai pentingnya membayar pajak. Itu yang kita tidak mempunyai banyak. Saya lihat wajib pajak seperti Haji Krishna ini. Makanya dari awal saya kenal beliau, saya juga minta teman-teman semua untuk tolong dibantu beliau mengenai perpajakannya supaya lebih baik lagi, dan kita juga selalu meminta bantuan Haji Krishna untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara luas bahwa membayar pajak itu penting, karena kita tahu tax ratio kita masih rendah. Itu artinya banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya membayar pajak. Saya kira itu. Oke, boleh satu lagi Bapak? Yeah. Ya, menurut Bapak sosok seorang Haji Cok ini untuk yang bisa memotivasi kepada anak muda milenial seperti zaman sekarang itu seperti apa Pak kira-kira? Saya kira kalau yang menyampaikan Haji Cok tadi, saya kira sangat langsung menghujam itu, karena beliau pelaku dan beliau bisa melihat dan bisa merangkul kaum milenial. Nah, ini yang saya harus banyak belajar dengan beliau ini, karena saya juga punya anak buah milenial juga, tapi saya kira pemahaman mengenai kaum milenial ini perlu lagi saya belajar di Haji terkait bagaimana potensi anak-anak milenial ini bisa beliau kembangkan. Itu yang saya kira perlu belajar dari beliau sih. Bali kembali.